Universitas Telkom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya pada materi teknologi informasi. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai software atau perangkat lunak. Saya ucapkan terima kasih pada yang sudah hadir. Ya, untuk yang belum presensi kehadiran, Anda bisa segera presensi kehadiran di Siakat, ya, dan tuliskan nama Anda, program studi, dan cabang Anda dari cabang mana di live chat, ya, untuk presensi kehadiran pada hari ini. Baik, kita akan mulai membahas mengenai software ini, ya. Jadi di software ini ada beberapa subpokok bahasan yang kita bahas, yaitu perangkat lunak sistem, kekuatan dibalik kekuatan, ya. Kemudian sistem operasi, itu apa artinya sistem operasi, perangkat lunak sistem lainnya, ada driver, ada utilitas perangkat lunak, kemudian fitur umum dari antarmuka pengguna, itu apa, ya. Lalu sistem operasi yang umum digunakan, kemudian perangkat lunak aplikasi, pemrosesan kata, kemudian spreadsheet, ya. Lalu perangkat lunak basis data dan perangkat lunak yang khusus, ya. Nah, dari sekian bab ini mungkin kita akan bahas sebagian, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Nah, yang pertama adalah perangkat lunak aplikasi, ya. Jadi perangkat lunak aplikasi ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan untuk memecahkan masalah tertentu bagi penggunanya. Jadi perangkat lunak ini memang dibuat untuk suatu pekerjaan, gitu ya. Seorang desainer mungkin menggunakan CorelDRAW, menggunakan Adobe Photoshop, ya, bisa menggunakan AutoCAD untuk desainer gedung, ya. Nah, ini perangkat lunak ini kita sebut sebagai perangkat lunak aplikasi karena memang perangkat lunak ini dikembangkan, ya, untuk membantu memecahkan permasalahan tertentu bagi para penggunanya, ya. Nah, selain untuk pekerjaan yang didukung, ya, oleh perangkat lunak ini, juga ada perangkat lunak yang menyediakan layanan untuk hiburan, ya. Jadi ada aplikasi memang yang digunakan untuk memberikan layanan hiburan seperti misalnya bermain games, ya. Kemudian ada aplikasi untuk bernyanyi misalnya, ya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi lain, ya, yang digunakan untuk refreshing, ya, mendengarkan musik, ya, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci misalnya, ya. Nah, kita sering berinteraksi dengan perangkat lunak yang sejenis ini. Ini yang paling sering digunakan karena memang perangkat lunak umumnya adalah perangkat lunak aplikasi. Nah, selain perangkat lunak aplikasi, ada perangkat lunak sistem, ya. Nah, perangkat lunak sistem ini, ya, biasanya dipakai untuk mengaktifkan perangkat lunak aplikasi. Jadi sebelum perangkat lunak aplikasi diinstal atau dipasang, ya, maka harus dipasang terlebih dahulu perangkat lunak sistem. Nah, ini dia adalah Windows yang sering kita gunakan, ya. Kemudian mungkin ada sebagian yang menggunakan Linux, ada sebagian yang menggunakan Unix, atau ada yang sebagian menggunakan Mac OS, ya, karena menggunakan produk Apple. Nah, sistem operasi ini harus bisa running, ya, dengan baik, ya. Artinya sistem operasi bisa mengenali semua komponen-komponen dari perangkat lunak, ya, semua komponen-komponen atau device yang ada di dalam sistem komputer baru bisa digunakan dengan baik, ya. Jadi harus bisa mengenali random access memorinya, harus bisa mengenal VGA card-nya, ya. Kemudian harus bisa mengenal sound card-nya, ya. Kalau perlu nanti untuk koneksi USB atau Universal Serial Bus, ya, maka itu harus bisa dikenali oleh sistem operasi supaya bisa digunakan, ya, sebagaimana mestinya sebagai perangkat komputer, ya. Nah, perangkat lunak sistem ini juga sifatnya membantu komputer untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal, ya. Sumber daya internal itu berarti semua komponen yang berada di internal dari sistem komputer. Sumber daya eksternal itu artinya komponen-komponen yang berada di luar sistem komputer, ya. Nah, tentunya kalau sumber daya eksternal ini, ya, tentu akan menyesuaikan kebutuhan dari penggunanya, ya. Seorang desainer mungkin menggunakan digitizer, ya. Dengan dia menggunakan perangkat digitizer bisa dipakai untuk mendesain, bisa dipakai untuk membuat gambar, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan perangkat lain yang memang itu misalnya scanner, gitu ya, yang dipakai untuk scanner, ya.
kemudian ada optical character recognition ya, jadi untuk men-scan supaya bisa menjadi sebuah dokumen gitu ya. Itu adalah perangkat lunak yang nanti harus bisa mengenali device-nya dulu untuk bisa digunakan di komputer. Nah, perangkat lunak sistem ini ada 3 komponen dasar, yaitu sistem operasinya. Nah, sistem operasinya ini adalah komponen utama ya dari perangkat lunak sistem, karena sistem operasi ini adalah sistem master programnya yang kita sebut sebagai bahasa tingkat rendah, yang dimana sistem operasi itu bisa mengenali komponen-komponen dari sistem komputer ya, untuk bisa mengoperasikan komputer secara menyeluruh ya. Nah, ada beberapa perangkat keras yang memerlukan sistem operasi yang spesifik ya, jadi tidak semua sistem operasinya sama untuk perangkat keras yang berbeda ya, kecuali menggunakan IBM PC compatible. Nah, itu pasti bisa menggunakan Linux, bisa menggunakan sistem operasi. Nah, namun biasanya komputer-komputer tertentu akan terinstall sistem operasi tertentu pula ya. Misalnya komputer Macintosh ya, dia menjalankan Macintosh OS. Kemudian PC nanti dia akan menjalankan Windows ya, bisa juga Linux, bisa juga versi BSD Unix ya. Ini semacam Linux tetapi lebih lama ya, dia lebih basisnya adalah command text ya, jadi perintah-perintahnya menggunakan teks semua, itu untuk yang Unix. Kemudian ada IBM mainframe ya, ini adalah komputer khusus ya, komputer yang dipakai di perusahaan biasanya ya, jarang dimiliki oleh individu ya. Dia akan menjalankan sistem operasi namanya MVS atau VM. Nah, ini sistem operasinya khusus untuk IBM mainframe. Kemudian ada komputer super ya, atau disebut dengan superkomputer yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya. Misalnya superkomputer Cray, dia menjalankan OS namanya COS ya, atau Unicos. Nah, ini 2 software ini digunakan oleh superkomputer Cray karena di sana banyak prosesor ya, jadi multi prosesor, sehingga kalau hanya menggunakan sistem operasi biasa itu tidak dimungkinkan. Nah, di dalam perangkat lunak sistem ini, selain dari sistem operasinya, ada driver pelangkat ya. Jadi biasanya driver perangkat ini akan tersimpan di sistem operasinya. Jadi ketika kita menambah komponen baru ya, atau kita menggunakan satu komponen internal yang ada di sistem komputer, misalnya VGA card dan lain sebagainya, maka sistem operasi ya, atau perangkat lunak sistem ini dia akan menginstal driver untuk perangkat tersebut. Ya, jadi ada program khusus ya, atau perangkat lunak khusus yang digunakan untuk supaya perangkat tersebut atau komponen tersebut itu bisa dikenali oleh komputer. Ini disebut dengan driver perangkat. Kemudian ada program utilitas ya. Nah, ini adalah program pendukung ya. Nah, dia mendukung, meningkatkan atau memperluas program yang ada di dalam komputer ya. Jadi biasanya kalau di sistem operasi ada kalkulator ya. Kemudian ada scan disk yang dipakai untuk men-scan kalau hard disknya misalnya ada masalah ya. Ada file yang rusak, ada sektor yang bad ya. Kemudian ada fasilitas, mungkin nanti ada antivirus ya. Kalau di sistem operasi Windows itu sudah ada Windows Defender. Nah, di sana sudah terinstall otomatis itu ya, antivirus untuk menangkal virus-virus masuk di dalam sistem ya. Nah, kemudian bagaimana proses komputer menyala ya? Istilah booting itu adalah proses di mana komputer mulai dinyalakan ya. Kalau ada 2 istilah ya, ada cool boot, ada warm boot ya. Kalau cool boot itu dari posisi komputer mati kemudian dinyalakan. Kalau warm boot, komputer dari posisi idle ya, atau dalam posisi suspend misalnya ya, atau hibernate ya, kemudian dinyalakan. Ini berarti cool boot ya. Nah, proses untuk memuat OS ke dalam memori utama komputer, langkah-langkahnya adalah nyalakan komputer lebih dahulu, maka nanti komputer akan melakukan rutin diagnostik ya, pengecekan ya, rutin diagnostik untuk menguji komponen-komponen utamanya. Ada memori, random access memory, kemudian prosesornya, central processing unitnya tentunya, dan perangkat-perangkat keras lain ya, ada VGA card ya, keyboard, kemudian ada mouse ya, dia akan deteksi ya. Nah, pada saat rutin ini dicek, selanjutnya program-program dari basic input atau output system atau disebut dengan BIOS ini akan disalin ke RAM ya, akan disalin ke memori utama ya, karena selama komputer berjalan ya, maka
diagnostik tadi yang sudah menemukan komponen-komponen utama, yaitu akan disimpan selama komputernya menyala atau selama sistem operasinya digunakan ya. Nah, BIOS ini adalah isinya berisi instruksi untuk mengoperasikan perangkat keras ya. Jadi biasanya kalau komputer tidak mengenali hard disk ya, komputer tidak mengenali memorinya, misalnya dual channel ya, ternyata di situ di set satu channel maka slot memori yang kedua nggak kebaca misalnya. Nah, itu biasanya harus masuk ke BIOS terlebih dahulu ya untuk dikonfigurasi gitu ya, supaya nanti bisa mengenali perangkat-perangkatnya. Nah, kalau biasanya memang sistem mainboard ya itu ketika di boot dia langsung bisa mendeteksi gitu ya. Untuk yang mainboard yang sekarang itu bisa mendeteksi otomatis ya, asalkan memang itu sudah dipasang dengan benar ya. Nah, komputer membutuhkan instruksi tersebut ya untuk mengoperasikan perangkat keras dan menemukan salinan dari operating sistemnya ya. Jadi perangkat-perangkat keras harus dikenali dulu, kemudian sistem operasi akan bisa berjalan. Nah, program boot akan membuka OS atau Windows misalnya atau Linux ya, ini yang jenis dari OS-nya, dan dia akan memuat ke dalam memori utama komputer ya. Jadi kalau Anda cek nanti ya, ketika komputernya menyala, Anda tekan Ctrl Shift Escape ya, nanti akan muncul di situ informasi task ya, tugas-tugas yang sedang jalan ya. Kemudian ada operasi proses ya, processes. Jadi proses-proses apa saja yang ada di situ Anda bisa lihat ya. Nah, itu banyak sekali proses yang sedang berjalan di belakang layar. Nah, itu kita sebut sebagai kernel ya. Nah, kemudian bagaimana manajemen unit pemrosesan sentral atau central processing unit. Nah, tadi ada kernel tadi ya. Jadi kernel ini adalah perangkat lunak yang mengawasi, yang mengelola CPU saat komputernya menyala. Ya, jadi kernel ini akan berjalan terus ya. Jadi dia yang akan mengontrol ya, mengawasi semua penggunaan dari sistem komputer itu ya. Jadi ketika user membutuhkan pengaksesan hardware misalnya, dia akan arahkan ke hardware tersebut, kemudian bisa digunakan ya. Nah, sehingga kernel ini harus tetap dalam memori ya, di memori utama saat komputernya menyala ya. Nah, kalau ada program lain yang menggunakan memori dari kernel tersebut, saat kernelnya membutuhkan, biasanya komputernya akan hang. Ya, jadi di sini ketika komputer akan hang ya, itu karena ada program lain yang menggunakan memori yang ada di kernel. Jadi kernel sudah menggunakan alamat memori tertentu, di address memori tertentu, tetapi kemudian ada aplikasi yang mau menggunakan alamat di mana kernel itu menempati address tersebut. Nah, ini akan menyebabkan komputernya hang atau komputernya macet ya. Kemudian manajemen memori ya. Manajemen memori ini di mana OS akan mencari lokasi ya, atau melacak lokasi dari memori untuk mencegah program dan datanya saling tumpang tindih. Jadi dia ngecek mana yang sudah dipakai ya, di memori address mana yang sudah dipakai, mana yang belum. Nah, dia nanti akan mengalokasikan ke lokasi memori yang belum digunakan ya. Jadi semua aplikasi yang dijalankan ya atau di running ya melalui start ya, kemudian Anda jalankan aplikasi misalnya MS Word ya, Anda jalankan Excel misalnya atau PowerPoint ya, maka di situ nanti akan dicek memori terlebih dahulu ya, mana memori yang kosong, kemudian dia akan tempatkan ya aplikasi tersebut ya berjalan di memori tersebut. Nah, kemudian ada swap ya. Swap ini adalah bagian dari program dan data yang disimpan ke dalam hard disk ya, ke media penyimpanan eksternal. Jadi swap ini adalah proses untuk bagaimana supaya file-file yang di-load ya atau sedang aktif di memori, kemudian memori ini akan mengatur ya bagaimana ketika memori ini kekurangan gitu ya sumber dayanya ya, dia akan membuat sebuah swap ya, sebuah swap file ya. Sehingga aplikasi-aplikasi yang sedang dijalankan yang berukuran besar itu akan disimpan di swap file tersebut ya. Dan dia juga berfungsi manajemen memori ini untuk mengelola memori virtual ya. Jadi memori virtual ini juga memori yang disimpan di hard disk ya. Jadi kalau Anda membuka nanti di hard disk ya, biasanya filenya ini tersembunyi ya. Ini adalah swap memory atau virtual memory ya, ukurannya antara 1 GB, 2 GB, 3 GB ya. Nah, ini biasanya ada dua pilihan ya untuk manajemen swap atau virtual memory ini, bisa diatur otomatis oleh sistem operasinya ya, atau bisa juga
diatur oleh kita ya. Jadi kita yang menetapkan berapa giga untuk virtual memory atau swap memory ini ya. Bagaimana rekomendasinya? Ya rekomendasinya sebaiknya kita serahkan ke OS-nya aja ya, biar otomatis, sehingga ketika memang membutuhkan dia akan menambah sendiri ya ukuran dari swap memory ya. Jadi sebenarnya memori ini memori RAM ini ya, kalau dipakai untuk mengaktifkan multitasking banyak aplikasi sebenarnya nggak cukup ya, maka ada fitur yaitu virtual memory atau swap memory ini. Nah, kemudian di dalam pemrosesan di CPU atau di Central Processing Unit ya, ada istilah antrian, ada buffer, ada spooling. Ya, ini ya. Antrian sering disebut sebagai queue atau QW ya, yaitu urutan data atau program yang masuk pertama atau keluar pertama. Ya, ini biasa akan keluar pertama ya. Ini biasanya standar yang digunakan untuk pengelolaan proses ya, yaitu FIFO. FIFO ini adalah first in first out ya, jadi yang masuk pertama akan diproses pertama ya. Maksudnya ketika ada aplikasi yang dijalankan ya, otomatis aplikasi itu akan langsung dieksekusi gitu ya. Kemudian kita menjalankan aplikasi yang berikutnya ya, aplikasi yang berikutnya akan dieksekusi seperti itu. Nah, itu biasanya ada antrian, ada queue di prosesor ya, menunggu giliran untuk diproses. Meskipun sebenarnya tidak hanya FIFO ya, ada beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk mengatur antrian ini. Kemudian buffer. Buffer ini adalah tempat di mana data atau program ditempatkan saat menunggu untuk dieksekusi. Ya, jadi akan disimpan di memori sementara ya. Jadi buffer itu adalah memori sementara untuk instruksi-instruksi yang nanti akan segera diproses oleh prosesor, akan disimpan terlebih dahulu ke buffer ya. Kemudian ada istilah to spool atau spooling ya. To spool atau spooling ini adalah tindakan menempatkan pekerjaan mencetak ke printer ke dalam buffer. Ya, jadi ketika kita mencetak file ya, atau mencetak dokumen atau mencetak gambar misalnya. Nah, maka pada saat kita melakukan proses pencetakan itu akan terjadi yang namanya spooling. Ya, yaitu kita mengirim atau menyimpan file ke spool ya, ke buffer ya, sehingga nanti buffer akan mengatur antrian untuk proses ya, atau prosesornya mengambil data itu untuk dicetak ya. Nah, spool ini dibutuhkan karena proses CPU-nya lebih cepat ya dibandingkan dengan printernya ya. Jadi printer menerima ya data ya, aliran data untuk mencetak, tetapi untuk menyimpan dokumen yang akan dicetak akan disimpan di buffer ya, atau istilahnya adalah tadi ya spooling gitu ya. Nah, Central Processing Unit itu bisa bekerja dengan tugas-tugas lain ya, sementara proses cetak sedang menunggu. Nah, ini disebut dengan multitasking ya. Jadi memang komputer dibuat seperti itu, tujuannya supaya banyak tugas bisa dilakukan dalam satu waktu ya, untuk mengefisiensikan pekerjaan ya. Karena kadang-kadang pekerjaan itu tidak hanya satu file atau satu aplikasi yang aktif ya, tapi ada beberapa aplikasi yang aktif ya. Atau misalnya kita sedang bekerja, saat itu juga kita sedang memutar lagu ya mungkin. Nah, itu ada dua aplikasi yang berjalan ya, aplikasi yang digunakan untuk memutar lagu dan aplikasi untuk pekerjaan. Itu ada dua aplikasi yang berjalan secara simultan. Nah, kemudian kaitannya dengan manajemen file ya. Jadi di dalam sistem operasi biasanya akan disediakan manajemen file ya. Jadi file ini bisa berupa file data ya. Ini isinya adalah nama-nama dari dokumen data ya biasanya ya. Misalnya PowerPoint ya, MS Word, ini adalah file data ya. Kemudian ada file program ya. Di file program ini adalah program yang ada dan yang ada di penyimpanan sekunder komputer ya. Jadi biasanya kalau kita menginstal aplikasi ya, maka aplikasi tersebut akan tersimpan di dalam media penyimpanan sekunder, yaitu hard disk ya. Nah, jadi di sana nanti ketika aplikasi dijalankan dia akan membaca file-file tersebut. Kemudian sistem file akan mengatur file secara hierarki ya. Jadi kalau kita lihat di sana, level teratas kita sebut sebagai directory ya, atau folder ya, atau root folder gitu ya. Kemudian di bawahnya nanti ada beberapa subfolder ya. Misalnya ini ada di root directory-nya C ya, ini di drive C ya. Kemudian di bawah ada my music, ada my document, ada my pictures ya. Kemudian ada file di sini
ya, kemudian ada term paper, ada letter, ini di bawah my document ya. Ini kemudian ini file-filenya ya. Nah, bagaimana kita menemukan file ya? Biasanya kita menemukan file dengan menggunakan istilahnya path name ya, atau jalur, nama jalur ya. Bisa berupa foldernya atau subfoldernya ya. Misalnya kita menemukan file dokumen ya, katakan ya, section 1 dokumen misalnya. Nah, ini bisa kita temukan di drive C /2 ya, my document term paper kemudian baru nama filenya ya. Contohnya di sini ya. Nah, seperti ini. Ini akan disusun dalam bentuk path ya. Ini jalurnya ya, dari C ke my document, kemudian ke term paper ya, kemudian ke section 1 ya. Jadi urutannya seperti ini. Nah, untuk berpindah dari direktori ini ke direktori ini ya, ini root directory, ini subdirectory, ini subdirectory lagi, baru kemudian ke file kita berikan perintah cd ya, atau change directory ya. Kita ketik dari C, cd, kemudian spasi my document, enter, kemudian cd spasi term paper, enter. Nah, maka kemudian kita dir ya, kita listing ya. Jadi dir itu perintah untuk menampilkan direktori. Nah, nanti file ini akan tampil ya. Jadi file yang ada di term paper ini akan ditampilkan. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana sistem operasi mengatur tugas atau manajemen task ya. Jadi diperlukan komputer untuk mengakomodasi banyak pengguna. Jadi task ini tugas-tugas atau eksekusi program yang dilakukan oleh pengguna ya. Nah, manajemen task ini juga diperlukan komputer yang memungkinkan beberapa aplikasinya bisa aktif secara bergantian atau secara simultan ya. Metode yang bisa digunakan dalam pemrosesan 2 atau lebih program itu ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah multitasking. Multitasking itu berarti memproses ya banyak task atau banyak tugas ya oleh satu pengguna pada satu prosesor ya. Jadi satu pemrosesan oleh satu pengguna pada satu prosesor. Kemudian pemrograman ganda atau yang disebut dengan multiprogramming ya. Jadi multiprogramming ini adalah pemrosesan oleh beberapa pengguna secara bersamaan pada satu prosesor ya. Jadi membuat supaya proses itu bisa dilakukan oleh lebih dari satu pengguna. Kemudian sharing atau time sharing ya, atau berbagi waktu ya. Time sharing ini adalah pemrosesan oleh banyak pengguna dalam mode round robin pada satu prosesor ya. Mode round robin ini adalah mode algoritma dari manajemen proses ya. Jadi round robin ini akan membagi 2 tugas ya, kemudian dibagi lagi dengan beberapa tugas lagi yang lebih kecil lagi, kemudian dia akan atur bagaimana supaya proses itu bisa berjalan, berbagi waktu ya dari tugas-tugas yang sudah dibagi tadi menggunakan mode round robin. Kemudian manajemen keamanan dari sistem operasi ya. Jadi sistem operasi memungkinkan pengguna untuk mengontrol akses ke komputer ya. Biasanya pengguna mendapatkan akses menggunakan username dan password ya. Jadi kalau mau menggunakan sistem operasi otomatis ya harus login dulu ya. Karena apa? Karena itu dipakai untuk autentifikasi apakah orang tersebut itu berhak ya menggunakan sistem komputernya yang sedang diakses saat ini ya, atau kalau itu adalah sistem komputer di kampus, di kantor ya, dia punya hak untuk login ke dalam jaringan dari sistem komputer itu gitu ya. Jadi bisa dari mana saja ya. Ada user yang digunakan untuk lokal komputer, ada user dan passwordnya yang digunakan untuk jaringan ya. Jadi bisa login dari komputer mana saja asalkan dia memiliki username dan password, dia terotorisasi untuk bisa menggunakan komputer ya, dia bisa login dari mana saja gitu ya. Nah, kemudian kita harus mengatur dulu kata sandinya ya saat pertama kali komputer dinyalakan ya. Komputer baru yang dinyalakan kita setting kata sandinya. Sebenarnya kalau itu komputer pribadi atau individu yang hanya seseorang yang menggunakan ya nggak perlu ya itu diatur passwordnya ya. Tapi mungkin kalau itu nanti digunakan orang lain ya mungkin perlu ya dibuatkan user dan password supaya desktopnya itu ya, atau file-file yang bisa diakses di dalam satu folder, misalnya kalau di Windows my dokumennya, my picture-nya ya, itu terpisah ya antara satu user dengan user lain. Nah, ini disebut dengan kontrol ya, access control list ya. Nah, administrator dari sistem atau disebut dengan user admin ini biasanya yang melakukan pengaturan ya.
Jadi dia akan mengatur akun baru, menetapkan kata sandi baru untuk pengguna sistem yang baru. Ya, jadi dia akan mengatur seperti itu. Tujuannya supaya ada responsibility ya dari penggunaan komputernya. Ya, jadi siapa yang menggunakan komputer akan tercatat di situ. Ya, supaya apa? Supaya ada tanggung jawab ya ketika menggunakan komputer. Ya, jadi tidak hanya menggunakan komputer begitu saja ya, tapi harus ada rasa tanggung jawabnya ketika menggunakan komputer ini. Nah, tadi sudah disebutkan ada driver perangkat ya. Jadi driver perangkat ini adalah program dari perangkat lunak khusus yang memungkinkan perangkat input dan output untuk berkomunikasi dengan OS ya. Jadi komponen-komponen yang ada di sistem komputer ya, baik itu komponen input atau perangkat input atau perangkat outputnya itu bisa berkomunikasi dengan OS. Artinya di OS-nya mengenali ya komponen-komponen tersebut ya. Nah, misalnya kita menggunakan printer atau kita bisa menggunakan monitor yang baru, biasanya kita harus menginstal drivernya ya untuk perangkat tersebut. Nah, di beberapa produk ya, misalnya untuk monitor baru atau printer baru, biasanya di sistem operasi juga sudah menyediakan, jadi nggak perlu diinstal dengan driver khusus. Ya, jadi ketika dicolokkan, ketika disambung, sistem Windows ya sudah menyimpan driver tersebut ya, driver untuk perangkat tersebut ya, sehingga bisa digunakan langsung tanpa harus menggunakan master dari software driver dari device atau perangkat tersebut ya. Nah, driver perangkat ini biasanya dilengkapi dengan update ya untuk perangkat keras yang baru ya, atau dilengkapi juga dengan situs dari vendornya ya. Jadi kalau kita menggunakan perangkat HP misalnya dari vendor Hewlett Packard misalnya, atau dari vendor Canon misalnya ya, untuk printer, scanner dan sebagainya, biasanya disupport ya, disupport untuk download drivernya ya. Jadi kita harus sesuaikan ya, kalau Windows kita 32 bit ya, itu maka kita download dengan driver yang 32 bit ya. Kalau Windows kita 64 bit instalasinya ya, kita harus mencari driver yang 64 bit gitu ya. Nah, kalau nggak ketemu gimana? Misalnya itu produk yang sudah cukup lama misalnya begitu ya, sudah sekian tahun, kemudian drivernya nggak kita ketemukan ya, maka kita bisa juga mengakses situs yang menyediakan driver ya. Contohnya adalah driverguide.com atau windrivers.com. Nah, ini kita bisa akses ke sana, kita bisa mendapatkan driver-driver untuk sistem operasi Windows, untuk peripheral yang terpasang di komputer kita. Kemudian ada juga program itu bentuknya adalah utility ya. Jadi utility ini adalah program layanan yang melakukan tugas terkait dengan kontrol dan alokasi dari sumber daya komputer ya. Jadi kaitannya itu sama apa? Layanan atau services atau bantuan atau supporting untuk sistem operasi ini sebenarnya. Itu ya. Penataan file ya. Bagaimana supaya bisa mendeteksi kalau ada kerusakan file ya, ada crosslink, ada bad sector ya. Ini ada program utility di sana ya. Nah, ada beberapa yang berasal langsung dari OS, jadi kita nggak perlu install ya, seperti ScanDisk, Defragmented ya, Defragmenter kemudian antivirus ya, ada Windows Defender ya di situ, itu terupdate terus ya. Jadi sudah cukup aman sebenarnya kalau kita menggunakan OS yang terbaru ya, karena sudah disupport dengan beberapa utility ya. Ada utility dari pihak ketiga juga yang ya bisa diinstal ya, tapi di sini biasanya akan mengeluarkan biaya tertentu ya untuk membeli software ini. Ya, ada Norton System Work, ya ada Norton Utilities, ada McAfee, nah utilities ya. Nah, McAfee ini biasanya kan antivirus ya. Kemudian ada beberapa juga antivirus yang lain, misalnya Avast ya. Terus kemudian ada Bitdefender dan sebagainya. Itu bisa menjadi tambahan-tambahan untuk memperkuat ya keamanan dari sistem komputer kita ya, supaya tidak terserang virus dan sebagainya ya, worm, malware ya, terus kemudian Trojan horse ya, mail bomber ya dan sebagainya. Ini program-program yang mengganggu, yang dengan program utility ini akan bisa dicegah gitu ya, asalkan kita harus melakukan update ya, atau sesering mungkin kita melakukan update ya ketika ada update untuk utilitas tersebut ya. Nah, program-program utilitas itu bisa melakukan tugas-tugas ya, misalnya proteksi virus tadi ya. Jadi virus ini
macamnya bukan main ya, sudah ada jutaan virus mungkin di sistem komputer yang bisa menyerang sistem komputer ya. Jadi virus ini bisa memperlambat dari operasi sistem komputernya, ya itu sangat berbahaya ya. Karena apa? Karena kalau sudah melambat ini ya otomatis ya kita jadi agak agak malas gitu ya untuk wah ini komputer menunggunya lama gitu ya. Padahal sebenarnya komputer itu cukup cepat tadinya, tapi karena ada virus, maka komputer bisa jadi melambat, bahkan ada file yang tidak bisa dibuka misalnya gitu ya, atau sistem aplikasinya tidak bisa jalan gitu ya. Nah, ini akan sangat mengganggu pada saat kita melakukan pekerjaan ya. Jadi ini program utilitas yang penting yaitu proteksi virus ya. Kemudian ada program utilitas untuk kompresi data ya. Jadi kalau Anda punya file yang cukup banyak, kemudian file itu ingin dijadikan satu, dikompresi gitu ya. Tujuannya supaya file itu cukup jadi satu file saja. Kemudian yang kedua dari sisi ukuran ya, itu akan menjadi lebih kecil ya. Ini kalau kita kirim ya, misalnya lewat email ya, atau kita misalnya simpan di cloud ya, di drive ya, di Dropbox ya, itu ukurannya relatif kecil ya. Tujuannya supaya menghemat kapasitas dari penyimpanan online-nya kita ya. Nah, ini kita memerlukan software untuk kompresi data. Contohnya WinRAR ya, WinZip ya, kemudian 7zip dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kompresi data. Ini penting juga ya kalau kita pengen supaya filenya menjadi lebih kecil dan filenya menjadi satu ya. Kemudian defragmentasi file ya. Jadi ketika kita menggunakan sistem ya, ketika kita menggunakan aplikasi ya di dalam satu sistem operasi gitu ya. Kemudian kita menyimpan file ya, memindahkan file, menghapus file gitu ya. Kemudian mengcopy file ya, menggandakan file. Nah, ini ada kemungkinan terjadi fragmentasi di dalam hard disk ya. Jadi fragmentasi ini otomatis tidak bisa digunakan ya untuk aplikasi yang baru dieksekusi gitu ya, karena di situ terfragmentasi. Sebenarnya sudah tidak ada file di sana gitu ya, tapi karena terfragmentasi maka tidak bisa digunakan. Nah, di sini kita perlu utility ya, yaitu defragmentasi ya. Sehingga dengan defragmentasi ini akan dicari itu ya, file-file yang terfragmentasi itu akan dibersihkan ya. Nah, biasanya di sini kita menggunakan bawaan dari sistem operasinya ya, ada ya defragmenter ya, kemudian ScanDisk ya. Di situ akan menghilangkan file-file yang terfragmentasi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada utility memindai disk dan membersihkan disk ya. Nah, ini yang ScanDisk tadi ya. Jadi ScanDisk ini adalah tool ya untuk men-scan, memindai ya, memindai dari hard disknya. Apakah ada bad sector mungkin, atau ada cross link ya, ada link yang saling tumpang tindih gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan kesulitan sistem operasi untuk membaca file tersebut, dan ada kemungkinan ketika file dibaca filenya korup ya. Nah, di sini kita perlu scan disk ya, tapi jangan terlalu sering kita melakukan scanning disk ya. Kenapa ya? Karena baca tulis hard disk ya, baca tulis pada piringan hard disk ya, itu bisa menyebabkan hard disk bad sector ya kalau terlalu sering ya. Jadi mungkin 1 bulan ya atau 2 bulan sekali kita susun ulang gitu ya posisi file yang ada di hard disk kita menggunakan ScanDisk ya, sehingga nanti akan lebih rapi, terurut ya. Kemudian sisa dari hard disk ya, kapasitas hard disk yang nggak kepakai akan berada di bagian belakang ya. Semua aplikasi akan ditata ya, disusun dari depan kemudian sampai ke akhir dari media penyimpanan untuk aplikasi tersebut. Nah, sisanya nanti dari hard disk itu akan terlihat kosong ya, atau empty space yang bisa digunakan ya. Kemudian backup file ya, atau membuat cadangan file. Nah, ini penting ya. Jadi Anda jangan hanya menyimpan file di satu komputer ya. Misalnya Anda punya laptop, Anda simpan di laptop aja gitu ya. Jangan ya, Anda punya komputer, PC disimpan di PC aja ya. Sebaiknya saya sarankan Anda mempunyai media penyimpanan eksternal ya, entah itu flash disk ya, entah itu hard disk eksternal, entah itu backup disk ya. Anda bisa manfaatkan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya ketika ada masalah, ada kerusakan, kehilangan file, terkena virus ya, di laptop, di komputer Anda masih punya file cadangannya ini ya. Nah, ini sering kali kita temukan beberapa mahasiswa ya
sedang skripsi, sedang membuat karya tulis ya, sedang membuat tugas akhir ya, ada filenya yang hilang ya, atau ada filenya yang rusak ya, gara-gara komputernya terkena virus, terserang virus ya, atau komputernya tiba-tiba harddisknya bisector dan sebagainya, padahal filenya berada di situ gitu ya. Nah, di sini manfaat dari pembuatan file cadangan ini sangat penting ya. Tujuannya supaya ketika ada masalah pada file yang asli ya, atau file utama yang biasa kita gunakan, kita masih memiliki cadangan ya. Nah, selain membuat cadangan ya, kita juga harus punya yang namanya tools untuk pemulihan data ya. Jadi ada backup, ada recovery ya. Backup itu membuat cadangan, recovery merecover lagi ya file-file yang mungkin tadi adanya, misalnya katakan terlanjur terhapus ya misalnya. Nah, ini kita bisa recovery ya, undelete atau unerase misalnya. Oh, terlanjur terformat harddisknya, harus bisa di unformat ya, dikembalikan seperti semula. Kalau di Windows kita menghapus file tidak langsung hilang ya, dia akan menuju ke recycle bin kecuali ukuran filenya sangat besar. Nah, biasanya di sini sistem operasi akan menanyakan kepada kita, ini file ini yang Anda hapus terlalu besar ya, tidak akan disimpan di recycle bin, apakah Anda setuju untuk langsung dihapus ya. Nah, itu Anda harus hati-hati kalau filenya cukup besar untuk dihapus, biasanya tidak masuk dari recycle bin ya, di sampah itu, tempat sampah. Anda akan ditanya itu, pastikan bahwa memang akan dihapus gitu ya, dan Anda sudah punya backupnya ya. Nah, sekarang saya ingin sedikit diskusi ya, akan saya sedikit tanya Anda, akan saya survei mungkin ya. Ada berapa banyak dari Anda yang kehilangan file penting seperti makalah, tugas ya, file kuliah ya, atau dokumen-dokumen lain yang ya bisa dibilang dianggap itu sangat penting, Anda butuh sekali dokumen itu setiap saat Anda butuhkan gitu ya. Anda edit mungkin, atau mungkin Anda buka selalu setiap hari ya. Tetapi kemudian file itu hilang ya. File itu hilang atau file itu rusak ya. Nah, ada berapa banyak dari Anda yang pernah mengalami itu? Anda bisa sharing di live chat ya, silahkan Anda bisa sharing di live chat saya, kehilangan file apa ya, kemudian padahal file itu untuk misalnya untuk apa ya, misalnya untuk pekerjaan tertentu ya misalnya, atau file itu Anda sangat butuhkan misalnya gitu ya. Silahkan Anda bisa tulis di live chat, silahkan. Ya, nah ini ada sharing dari Taufik Rizky ya. Saya pernah Pak dulu pas SMA sudah mau presentasi tinggal copy paste dari laptop ke flash disk, namun ternyata terkena virus, terus filenya hilang ya. Nah, ini virus ini berbahaya ya. Jadi ketika filenya kita butuhkan, benar-benar pada saat kita butuhkan, ternyata file itu bisa hilang begitu saja ya, karena komputernya terkena virus. Oke, terima kasih Mas Taufik Rizky ya. Kemudian Mbak Nadila Leila, kehilangan file dokumentasi padahal besoknya diminta sama sekolah. Nah, itu file dokumentasi misalnya adalah foto ya, mungkin ya, dokumentasi kegiatan dan sebagainya, mungkin sebagai
apa namanya anggota OSIS mungkin ya, bagian dokumentasi atau file lain mungkin di sini Mbak Nadila kehilangan, padahal filenya besok harus dikumpulkan atau diserahkan ke sekolah. Wah, ini sangat menjengkelkan ya. Lalu solusinya apa ini kira-kira Mbak Nadila Laila kalau filenya sudah kehilangan itu? Dicari solusinya bagaimana mengembalikan file yang hilang itu, atau filenya hilang memang benar-benar hilang ya, artinya flash disk yang dipakai untuk menyimpan file itu hilang gitu ya, file itu nggak bisa dikembalikan lagi ya. Nah, atau mungkin dicari sumbernya ya dari apa namanya laptop atau komputer yang menyimpan file utamanya ya, jadi bisa dikopi ulang mungkin ya untuk Mbak Nadila. Kemudian Mas Isa Haidar, kehilangan file laporan keuangan OSIS. Wah, walah ini ya, kalau kehilangan file laporan OSIS padahal itu adalah laporan keuangan ya, lalu bagaimana ya, berarti uang fisiknya ya. Jadi apa ya, susah ya bagaimana bisa apa namanya merecovery lagi ya kalau itu dalam bentuk catatan gitu ya. Kalau dalam masih dokumen atau Excel mungkin masih bisa ya kita recovery lagi filenya sehingga bisa kita cetak ulang ya untuk Mas Isa Haidar ya. Oke, baik, hanya 3 orang yang sharing ya terkait dengan apa namanya itu kehilangan file ya. Nah, kemudian kita akan masuk pada sedikit pokok bahasan berikutnya adalah user interface atau tampilan antarmuka pengguna ya. Jadi antarmuka ini seperti yang Anda lihat di tampilan ini adalah PowerPoint ya. Ini adalah layar tampilan yang bisa dikendalikan oleh pengguna yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer ya. Sebenarnya interaksi dengan komputer pun juga kita berinteraksi dengan pengguna lain ya ketika kita apa namanya sedang live streaming seperti yang saya lakukan saat ini gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan banyak program ya, banyak aplikasi gitu ya untuk mengendalikan bagaimana supaya saya sedang siaran, kemudian saya menggunakan aplikasi, suara saya bisa Anda lihat, kemudian PowerPoint ini bisa tampil di layar Anda ya. Itu ada beberapa aplikasi yang saya harus aktifkan, termasuk bagaimana didukung oleh internet ini ya dengan kecepatan yang stabil ya, bandwidth yang ya bisa mendukung ya, minimal 3000 kilobit per second itu sudah cukup ya, 3500 4000 kilobit per second sudah cukup untuk saya melakukan live streaming ini ya. Nah, kemudian ada keyboard, ada mouse ya. Perangkat keyboard dan mouse ini adalah perangkat input ya yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan layar ya. Jadi untuk bisa masukkan perintah ya, pakai keyboard ya, untuk bisa mengakses icon, untuk bisa mengakses toolbar ya dengan mengeklik ya melalui keyboard ya. Nah, dari kedua perangkat ini ya ada beberapa tombol kunci yang khusus yang sering digunakan ya. Itu tombol escape ya untuk keluar dari aplikasi. Jadi kalau kita sedang aktif seperti ini, kita escape, nanti akan kembali ya, PowerPoint-nya tidak dalam slideshow tapi akan kembali pada PowerPoint yang normal ya. Kemudian tekan Ctrl ya. Nah, Ctrl apa? Ctrl S misalnya untuk menyimpan ya, Ctrl C untuk mengcopy ya, Ctrl V untuk mempaste ya, misalnya seperti itu. Lalu ada tombol Alt ya. Nah, tombol Alt ini ya bisa digunakan untuk beberapa hal ya terkait dengan aplikasi tertentu ya. Misalnya Alt F5 gitu ya, misalnya Alt F4 ya. Alt F4 itu biasanya untuk apa? Untuk shutdown ya. Jadi menampilkan di sistem operasi Windows Anda mau shutdown ya, tidak mau ngeklik di mouse apa namanya di sebelah kiri ya, di apa namanya menu itu ya, di start menu Anda cukup tekan Alt F4 ya. Nah, nanti Anda bisa shutdown, Anda bisa restart ya melalui tombol Alt ini. Kemudian tombol delete, tombol untuk menghapus ya. Nah, kemudian tombol insert untuk menampilkan insert ya. Nah, kalau Anda menekan insert ya berarti ketika Anda mengetik dia akan menimpah di apa namanya karakter yang dilewati ya. Kemudian tombol home untuk kembali di apa namanya posisi awal. Kemudian tombol apa end ya, tombol akhir itu untuk kembali di posisi paling akhir. Pick up naik satu halaman, pick down turun satu halaman. Numlock ya dipakai untuk apa namanya mengetikkan numerik ya. Jadi Anda bisa semacam Anda menggunakan kalkulator tetapi di keyboard. Nah, Anda bisa aktifkan numlock ya. Jadi mengkunci numerik gitu ya. Nah, kemudian untuk tombol mouse ada klik kiri, klik kanan ya. Klik kiri biasanya untuk memilih ya, select ya.
klik kiri 2 kali, ya, itu biasanya dipakai untuk mengeksekusi ya. Kemudian klik kanan biasanya untuk menu gitu ya. Dan ada pada beberapa mouse bisa menggulir roda ya, dan klik bagian tengah ya. Jadi kalau ada mouse yang ada gulir rodanya di tengah itu, ini untuk berpindah ya, misalnya dari satu halaman ke halaman lain, atau dari satu baris ke baris berikutnya, atau kalau itu PowerPoint ya, dari satu tayangan slide ke tayangan slide berikutnya. Nah, ini ketika kita menggulirkan roda ya, jadi kita tekan rodanya di situ. Nah, ini adalah gambar dari keyboard ya. Ini adalah keyboard yang cukup banyak, ada 104K ya di situ. Nah, ada tombol fungsi yang di atas ini F1, F2, F3 sampai dengan F12 ya. Ini biasanya untuk shortcut ya. Jadi untuk mengaktifkan atau mengakses tugas-tugas tertentu ya, atau aksi-aksi tertentu di dalam sistem ya. Misalnya F1 ya. Oh, F1 ini dipakai untuk help. Ya, jadi dipakai untuk mendapatkan bantuan dari sistem komputer ya. Jadi kita menggunakan aplikasi, kemudian kesulitan, tekan F1, nanti akan tampilkan help-nya atau bantuan dari sistem komputer ya. Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain, kemudian escape key misalnya ya, ini escape ya, ini untuk kita keluar dari tugas ya. Jadi ketika kita aktif dalam tugas, kita kok kesulitan, diklik mouse nggak bisa ya, maka kita bisa menekan tombol escape. Kemudian tombol Ctrl dan Alt tadi ya, untuk kombinasi ya. Jadi misalnya copy paste, kita pakai Ctrl C, Ctrl V. Kemudian untuk menyimpan Ctrl S ya. Kemudian Alt Tab ya, ini biasanya dipakai untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain ya. Nah, ini biasanya dipakai jurus yang dipakai untuk mahasiswa yang atau siswa yang mungkin ya sedang ujian, dia sedang open gitu ya file lain, untuk berpindah secara cepat ya, tekan tombol alternatif sama tab ya, tabulasi. Nanti otomatis akan ditampilkan aplikasi yang aktif di situ di bagian tengah layar. Kemudian Anda pilih ya, dengan tekan tab lagi ya, nanti akan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, lalu Anda lepas gitu, otomatis nanti aplikasinya akan berpindah di aplikasi yang tadi terpilih menggunakan tombol tab tadi gitu ya. Nah, keyboard ini adalah mendukung juga shortcut aplikasi ya. Karena apa? Karena dia bisa dengan cepat menampilkan menu pintasan di layar komputer ya. Jadi ada beberapa yang bisa diaktifkan dengan shortcut ya, misalnya Ctrl Escape gitu menampilkan menu misalnya gitu ya. Kemudian Ctrl Shift Escape ya, itu dipakai untuk menampilkan task manager ya. Jadi yang mengelola proses ya, atau tugas-tugas yang sedang digunakan oleh user di sistem komputer ya. Kemudian LED status ya, itu ya bukan LED ya, tapi lampu sebenarnya ya, itu lamp status itu menunjukkan apakah tombol numlock atau caps lock-nya ditekan ya. Jadi kalau Anda menekan caps lock, otomatis nih hurufnya kapital semua gitu ya. Nah, kita bisa ngecek ini sudah ditekan atau belum. Caps lock-nya ada tekan sekali, kemudian Anda lihat di bagian lampunya ya, kalau dia nyala berarti caps lock-nya nyala. Nah, kalau Anda sedang login, ini kelihatan ya. Kalau caps lock-nya sedang nyala, kemudian Anda sudah pernah menggunakan komputer, Anda menekan tombol untuk mengunci layar ya, yaitu gambar bendera itu ya. Shortcut bendera, kemudian dengan L ya, itu berarti lock ya, lock layar. Nah, ketika caps lock-nya nyala pada saat tadi Anda sebelum melakukan lock, nanti di situ akan muncul di situ ya caps lock-nya nyala. Jadi ketika Anda masukkan password lagi, padahal sebenarnya caps lock-nya harusnya mati dulu. Nah, akan salah terus. Nah, ini seringkali password salah, lupa. Sebenarnya bukan passwordnya yang salah atau kitanya yang lupa, tetapi caps lock-nya itu tertekan tapi kita tidak ngeh gitu ya, tidak kita lihat ya. Padahal, nah kalau caps lock-nya kita matikan baru kemudian bisa login lagi. Ya, itu ya. Kemudian keypad numerik ya. Keypad numerik ini memungkinkan kita mengetik angka ya saat numlock menyala. Nah, ini biasanya tadi ya, kalau ada tekan numlock dulu ya, otomatis ini ada numlock itu di bagian atas ya, biasanya bagian atas kiri ya, di bagian numpad ya, atau numeric pad atau keypad. Anda klik dulu gitu ya, Anda tekan dulu ya. Nah, ini adalah mouse ya. Mouse itu ada beberapa fungsi. Nah, ini penting juga ya. Jadi ketika mouse kita posisikan pada layar tertentu di user interface di layar komputer ya, biasanya mouse ini akan berubah ya. Jadi ketika dia bergambar seperti panah saja, seperti ini ya, ini gambar panah seperti ini sebenarnya kita sedang menggerakkan mouse ya, untuk memilih
satu objek di situ ya, bisa icon ya, bisa menu, bisa apa saja di situ ya. Nah, kalau kita sedang membuka jendela aplikasi misalnya, kemudian mouse-nya kita taruh di bagian sisi kanan dari aplikasi tersebut. Nah, nanti mouse-nya akan berubah ya. Dia akan berubah panahnya menjadi dua gitu ya, panah kiri dan kanan gitu ya. Kalau Anda turun ya, misalnya di bagian bawah dari aplikasi gitu ya. Nah, di situ ada bagian sisi yang paling ujungnya, Anda arahkan ke situ, nanti panahnya akan naik turun ya, ke atas dan ke bawah gitu ya. Kemudian kadangkala bisa berubah menjadi kursor yang berkedip-kedip ya, seperti garis atau huruf I gitu ya. Dia kedip-kedip gitu ya. Itu artinya siap untuk kita mengetikkan karakter ya, atau menekan tombol di keyboard. Ya, itu beberapa hal yang penting ya di mouse ya. Kemudian klik kiri, klik kanan, double klik tadi sudah pernah ya. Drag and drop ya. Kita klik, kemudian jangan dilepas ya. Kalau drag ya, kemudian kita lepas, kita drop pada posisi yang kita inginkan, kemudian mouse yang sebelah kiri tadi kita lepas ya. Ini fungsi dari drag and drop ya. Nah, terkait dengan user interface atau antarmuka pengguna. Nah, ini sini ada istilah GUI ya. GUI ini adalah graphical user interface ya. Jadi user interface antarmuka pengguna yang basisnya grafik ya. Jadi kalau berbasis grafik ini kita bisa pakai mouse, kita bisa menekan tombol untuk memilih icon dan menu tertentu gitu ya. Kemudian mengganti perintah yang berbasis antarmuka yang bisa digunakan dalam program sebelumnya ya. Jadi di sini kalau kita sudah hafal menggunakan keyboard ya, atau mungkin kita terlalu sering menggunakan mouse begitu, jarang menggunakan keyboard ya, nanti ketika mouse-nya trouble ya, maka kita berhenti gitu ya aktivitasnya. Kenapa? Karena lupa ya, mouse-nya keyboardnya apa, bagaimana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya, dari satu lokasi ke lokasi lain ya. Untuk pindah itu gimana cara menggunakannya ya. Nah, ini akan kesulitan ya. Kita menekan tombol Alt biasanya ya. Jadi tombol Alt kalau Anda ke aplikasi ya, nanti tekan tombol Alt akan keluar di situ beberapa shortcut huruf dari menu di aplikasi itu. Misalnya Meshwood ya, Anda tekan tombol Alt begitu, nanti di situ akan keluar beberapa huruf yang mewakili menu-menu itu ya, satu huruf biasanya. Misalnya di situ muncul F, oh berarti ini di menu file. Ya, berarti begitu Anda menekan tombol Alt, kemudian tekan F. Nah, nanti akan muncul di situ sub menu dari F. Apa saja itu sub menunya. Nah, baru nanti Anda tekan lagi huruf berikutnya. Otomatis nanti Anda bisa memilih perintah itu ya, atau dari icon itu ya, untuk diaktifkan ya, atau Anda eksekusi. Nah, ini kalau mouse-nya sedang tidak aktif ya, atau mouse-nya sedang rusak, sedang ngadat ya, pada saat itu Anda harus segera menyelesaikan itu. Nah, Anda harus butuh jurus-jurus khusus ya, menggunakan keyboard ya, harus bisa menggunakan keyboard, jadi aktif menggunakan keyboard. Menampilkan start menu ya, pindah ke aplikasi lain ya, membuka Windows Explorer ya. Nah, ini penting nih ya, bendera kemudian diikuti huruf E, itu akan membuka Windows Explorer. Terus kemudian mau masuk ke folder, tekan tombol tab ya, tab. Nanti di situ akan terselect ya, akan terpilih posisi kursor ada di mana gitu ya. Biasanya dikasih kotak gitu ya. Jadi di sekeliling tulisannya ini nanti ada kotak gitu. Tab ketemu. Nah, misal di satu folder misalnya, Anda mau buka subfoldernya, itu nggak bisa tab lagi. Karena kalau Anda tab lagi akan ke folder berikutnya gitu ya. Kalau ke subfolder dari folder itu, tekan dulu panah ke kanan. Nah, itu ya. Setelah Anda tekan panah ke kanan, baru muncul subfoldernya, ada tab lagi, baru dia akan menuju ke subfolder itu. Nah, ini penting ya. Jadi Anda harus bisa menggunakan ini ya. Saya berharap Anda bisa menggunakan ini. Kemudian bagaimana fitur dari GUI itu ya. Fitur GUI ini biasanya ada desktop, ada icon, ada menu ya. Desktop itu tampilan utamanya dari semua aplikasi ya. Jadi ada di situ gitu ya, tampilan utama sistem operasinya sebenarnya itu desktop itu ya. Nah, jadi desktop yang sudah menampilkan antarmuka sistem secara keseluruhan, ada icon-icon di situ ya, semua aplikasi yang terinstall ada di start menu, ada sebagian menjadi icon shortcut di desktop ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk bypass ya, jadi tidak usah menekan menu ya, control escape gitu ya. Nah, kita bisa langsung bypass menuju ke shortcut yang ada di layar. Nah, ada icon. Icon ini adalah gambar kecil yang mewakili program, file data, atau fungsi tertentu ya. Nah, biasanya icon ini representatif ya.
sesuai dengan nama aplikasi. Jadi kalau MS Office, di situ MS Word misalnya, nah nanti tulisannya MS Word. Ya, kalau kita mau akses Excel misalnya di situ, ya nanti akan tulis di situ Microsoft Excel ya atau MS Excel. Nah, kemudian ada fungsi rollover ya. Fungsi rollover ini adalah kotak teks kecil yang menjelaskan icon saat kita menggulirkan mouse ke atasnya. Ya, ada yang menyebut rollover, ada yang menyebut tooltips ya. Jadi ada dua sebutan yang berbeda tapi sebenarnya fungsinya sama ya. Nah, kenapa ada ini ya? Tujuannya supaya kalau kita tidak yakin ketika kita sedang mau mengeklik salah satu icon ya atau di situ toolbar misalnya atau menu, kita arahkan dulu aja ke situ. Nah, nanti akan keluar yang namanya tooltips ya. Prosesnya namanya rollover, kemudian tooltip itu yang tampil ya. Jadi kalau setelah kita arahkan ke situ keluar tooltipnya sesuai dengan yang kita inginkan, oh ya benar, untuk memastikan ya, baru kemudian Anda bisa klik gitu. Nah, kemudian ada menu ya. Menu ini adalah daftar perintah atau opsi bawaan untuk memilih suatu tindakan ya. Menu biasanya ada menu utama, nanti ada sub menu ya. Nah, untuk mengetahui sub menunya, kemudian ada sub lagi ya. Ini biasanya karena kita terbiasa saja ya. Jadi sering menggunakan, maka kita akan hafal ya. Posisinya di mana, lokasinya di mana gitu ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa menggunakan aplikasi itu, biasanya menu-menu utama itu akan mudah kita akses ya, akan mudah kita gunakan. Nah, kemudian bagaimana kita memulai aplikasi ya atau menjalankan aplikasi bisa dibilang di situ. Ada 3 metode ya. Nah, ini yang paling konvensional, kita tekan tombol start ya di sudut kiri bawah di desktopnya Windows ya, atau kita klik icon My Computer ya di desktop. Kemudian kita cari aplikasi yang ada di desktop tersebut ya. Atau kita klik icon My Document di desktop ya. Kita cari dokumen yang ingin kita buka lalu kita klik, maka aplikasi akan tampil. Nah, tapi khusus untuk aplikasi-aplikasi yang tertentu yang terinstall di sana dan tidak ada di desktop ya. Dan kemudian mungkin di start menunya terhapus, di start menu kemudian all apps ya atau semua aplikasi itu hilang atau terhapus. Gimana caranya kita bisa menemukan itu? Bagaimana caranya kita bisa menemukan aplikasi yang ketika di desktop tidak ada ya, kita tidak membuat shortcutnya, kemudian di start menu di all programnya itu hilang? Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Yang bisa jawab Anda bisa tulis di live chat ya, atau di komentar live chat, silahkan. Menemukan aplikasi yang tidak ada ikonnya di desktop, tidak ada menunya di start menu program atau di all program. Bagaimana caranya? Silahkan. Oke, sudah ada jawaban ya, Mas Yudi Hermawan. Buka langsung direktorinya. Di mana direktorinya? Di mana lokasi dari direktori aplikasi itu? Set pada file directory misalnya di disk C. Oke, bisa ya dengan melakukan searching. Nah, searching ini pun juga kita harus tahu aplikasinya apa, nama file dari aplikasinya itu apa kalau mau men-searching atau mau mencari ya. Jadi kata kunci atau keywordnya dari aplikasi itu apa. Bisa, tetapi ini mungkin agak lama ya. Kalau kita searching itu agak lama ya. Lokasinya biasanya tempat ekstrak filenya. Nah, oke, di mana letak ekstrak filenya ini penting ini. Ya, jadi ketika kita menginstal Microsoft Office misalnya ya, maka ada MS Word ya, ada Excel, ada PowerPoint, ada Access ya. Nah, di mana letak file MS Word, Access, PowerPoint tadi itu? Ketika kita sudah install, di mana letak foldernya? Di drive mana? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Anda bisa jawab di live chat ya.
Oke, Mas Rizky Pradana, aktifkan opsi app list yang ada pada submenu start. Ya, misalnya tidak ditemukan di sana, gimana ini? Ya, app list yang tidak ada di menu start nggak ada nih. Nah, Mas Paramananda ya, klik kanan pada ikonnya, klik property, kemudian setelah itu kita klik open file location ya. Itu kalau filenya ada di situ. Kalau filenya nggak ada di situ, ya. Jadi di menu memang betul di situ ada icon, ada shortcut ya. Kita klik kanan, kemudian properties, ada file location. Nah, pertanyaannya adalah kalau filenya memang nggak ada di situ gitu, jadi kita nggak bisa menemukan filenya itu di start menu, di all program ya, Mas Paramananda ya. Nah, kemudian Mas Farid, biasanya file aplikasi defaultnya untuk Windows diletakkan di DC. Oke, defaultnya ada di DC untuk sistem operasi Windows. Pertanyaannya, kalau untuk aplikasi di folder mana kita bisa menemukan? Oke, Mas Yudi Hermawan ya, ini sudah benar jawabannya ya. DC Program Files. Nah, ini kata kuncinya ya, Program Files ya. Kalau Anda menggunakan Windows 32 bit ya, Windows 64 bit, aplikasinya 32 bit, biasanya akan di Program File x86 ya. Tapi kalau Anda menggunakan aplikasi 64 bit, kemudian sistem operasinya 64 bit, akan hanya tersimpan di Program File. Jadi jawabannya sudah benar, Mas Yudi Hermawan ya, tersimpan di program file. Contohnya misalnya kalau Microsoft Word itu ada di program file, kemudian Microsoft Office, root Office 16, baru di dalamnya ada WinWord.exe. Jadi Microsoft Word itu bukan ditulis filenya Microsoft Word exe ya, tetapi apa? WinWord.exe. Excel juga sama, bukan Microsoft Excel tapi Excel.exe gitu ya. Oke, jawaban sudah benar, Mas Yudi Hermawan. Hidden item file explorer. Oke, hidden item untuk menampilkan yang tersembunyi ya, mungkin ya. Nah, ini pertanyaannya untuk aplikasi gitu ya. Di mana menemukan aplikasi? Jadi bukan file yang tersembunyi, tapi di mana aplikasi bisa ditemukan. Baik, jawabannya sudah benar, Mas Yudi Hermawan ya, berada di dalam program file ya. Nah, itu Anda bisa temukan semua aplikasi yang sudah terinstall di komputer Anda di program file. Nah, untuk itu hari ini kita akan akhiri materi kita ya. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan lagi, masih di user interface dan di pokok bahasan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.